Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyadi. Saya dari Jawa Timur yang lahir pada tanggal 8 Maret 1991. Saya anak terakhir dari 4 bersaudara, yang dimana saya menjadi anak terakhir. Saya lulus sekolah dari SMP 2006 sampai lulus SMK 2009. Setelah lulus dari SMK, saya sudah mulai merantau ke Jakarta. Karena di Jakarta saya ngikut sama kakak perempuan saya. Nah, sekarang saya bekerja di PT Krisbun Indonesia yang berada di Jababeka 2. Di sini saya selain bekerja, saya meluangkan waktu buat kuliah karena saya ingin sukses seperti orang lain. Walaupun saya dari keluarga tidak mampu, saya ingin sukses seperti yang lain dan selalu berjuang demi masa depan saya, keluarga saya. Makanya itu saya melanjutkan lagi ke jenjang yang lebih tinggi untuk menopang karir saya. Saya kuliah di IKMI Rizkina yang berada di sebelah SGC. Kuliah singkat, terjangkau, dan dosen-dosennya pun enak. Fasilitasnya lumayan lengkap. Soal waktu kuliah, kita bisa nentuin kapan kita bisa masuk atau enggaknya. Kalau nggak bisa masuk, kita bisa SMS. Pokoknya enak dah. Di sini saya akan mencoba untuk melengkapi prasyarat untuk Ukom. Di sini saya akan membahas tentang mengidentifikasi sikap dan perilaku seorang wirausaha. Pada zaman keterpurukan ekonomi yang sedang dialami oleh bangsa Indonesia, kita harus bisa menyerukan pentingnya pembangunan jiwa kewirausahaan, sehingga kebanyakan masyarakat tidak ragu lagi untuk mengambil langkah untuk menjadi calon wirausaha. Sesungguhnya kita semua adalah calon-calon wirausaha yang baik. Tinggal bagaimana kita mengelola jiwa entrepreneurship yang berhasil. Jika hal ini terrealisasi, akan memberikan nafas lega untuk pemerintah karena bisa mengurangi pengangguran dan mengatasi kemiskinan. Perubahan dan perbaikan nasib kita harus didasarkan pada kehendak, keinginan, dan kerja keras. Oleh karena itu, peranan wirausaha sangat penting untuk menentukan masa depan bangsa dan negara dan diri kita sendiri. Apa sih yang dimaksud dengan kewirausahaan? Kewirausahaan yaitu entrepreneurship. Awal mulanya berasal dari bahasa Prancis, yaitu entreprendre, yang berarti petualang, pencipta, dan pengelola usaha. Sedangkan kewirausahaan dengan istilah entrepreneurship, kata entrepreneur secara tertulis pertama kali digunakan oleh Savary pada tahun 1723 dalam bukunya Kamus Dagang. Wirausaha adalah kemampuan seorang untuk hidup sendiri atau
mendirikan di dalam menjalankan kegiatan usahanya atau bisnisnya yang bebas atau merdeka secara lahir dan batin. Entrepreneur adalah sosok orang yang baik, mudah diam, biasanya suka melakukan inovasi terus-menerus dan perbaikan dari hal yang sudah ada. Sedangkan yang dimaksud dengan kewirausahaan, bentuk usaha untuk menciptakan nilai lewat pengakuan terhadap peluang bisnis, manajemen, pengambilan resiko yang sesuai dengan peluang yang ada, dan lewat keterampilan, komunikasi, dan sumber daya yang diperlukan untuk membawa sebuah proyek sampai berhasil. Dalam bentuk yang lain, kewirausahaan didefinisikan sebagai advanisme atau berpetualang, risk taking, mengambil resiko, dan thrill seeking, mencari kegentaran. Dalam sederhana, kewirausahaan berkoordinasi mengimplementasikan yang berarti mengerjakan atau sesuatu, yaitu sesuatu yang harus dikerjakan seorang wirausaha, perhatian dan ketertarikan terhadap masalah kewirausahaan. Ini sangat tepat karena kita memerlukan apa yang dapat dikerjakan dan diberikan oleh wirausaha, seperti produk-produk baru dan jasa-jasa baru, kerjaan baru, lingkungan kerja yang kreatif, cara-cara baru melakukan kegiatan bisnis, bentuk baru, pencipta bisnis, atau new business innovation. Biasanya wirausaha harus memiliki sikap harus jujur. Di sini seorang wirausaha harus punya tujuan untuk menjadi seorang wirausaha yang baik. Itu ada syarat dan manfaat kewirausahaan. Tujuan kewirausahaan adalah meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas, mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausaha yang menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan masyarakat yang mampu, andal, dan unggul, menumbuhkan kesadaran wirausaha yang tangguh dan kuat. Manfaat kewirausahaan sebagai penggerak pembangunan lingkungan pribadi, distribusi, pemeliharaan lingkungan, dan kesejahteraan. Menambahkan daya tampung tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Memberi contoh bagaimana harus bekerja keras, tekun, dan mempunyai pribadi yang patut diteladani. Berusaha mendidik para karyawannya menjadi seorang yang mandiri, disiplin, tekun, dan jujur dalam menghadapi pekerjaan. Berusaha mendidik para karyawannya agar hidup secara efisien, tidak foya-foya, dan tidak boros. Untuk menjadi seorang wirausaha yang baik dan sukses, syaratnya tidak konsumtif dan boros, harus mengutamakan keberhasilan, harus mampu bergaul dan sikap luas, harus mampu mengorganisasi diri, harus berwatak baik, berpikir positif, ulet, terampil, harus mempunyai komitmen tinggi, berani menanggung resiko, kreatif dan inovatif dalam segala kegiatan proses produksi. Seorang wirausaha yang mempunyai sifat dasar kemampuan fenomena sebagai peluang dan kesulitan. Seorang wirausaha harus pencipta perubahan. Wirausaha adalah orang cenderung mudah jenuh terhadap segala kemampuan hidup, kemudian bereksperimen dengan adanya perubahan. Fungsi-fungsi wirausaha mengusahakan inovasi baru, membuka pasar baru,
memasuki usaha-usaha baru yang belum pernah dicoba orang lain, memulai produksi jenis barang atau jasa baru. Wirausaha banyak memberikan manfaat bagi pembangunan nasional, antara lain sebagai sumber pencipta dan perluasan kesempatan kerja, pelaksanaan pembangunan bangsa dan negara, meningkatkan kepribadian dan martabat harga diri, meningkatkan kepribadian diri kita sendiri, melaksanakan persaingan yang sehat dan wajar. Di sini seorang wirausaha harus memiliki sasaran dan ruang lingkup falsafah wirausaha. Sasaran wirausaha para generasi muda, pada umumnya anak-anak sekolah, anak-anak putus sekolah, dan calon para wirausaha. Para pelaku ekonomi yang terdiri atas pengusaha kecil dan koperasi, instansi pemerintah yang melakukan kegiatan usaha atau BUMN, organisasi profesi, dan kelompok masyarakat. Seorang wirausaha harus mempunyai ruang lingkup kewirausahaan, meliputi bidang lapangan agraris, lapangan perikanan, lapangan peternakan, lapangan perindustrian dan kerajinan, lapangan pertambangan dan energi, lapangan perdagangan, lapangan pemberi jasa, dan lain-lain. Di sini beberapa falsafah wirausaha yang perlu dihayati adalah sebagai berikut. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam hidup harus banyak belajar tentang dirinya sendiri. Kegagalan usaha harus diterima sebagai pengalaman. Kekuatan berusaha datangnya dari tindakan sendiri, bukan dari tindakan orang lain. Resiko kegagalan selalu ada, tapi para wirausaha harus menerimanya dan bertanggung jawab. Adanya keberhasilan usaha selalu mengalami kegagalan. Wirausaha menghindari risiko rendah, tidak ada tantangan, dan menjauhi risiko tinggi karena ingin berhasil. Harta terbesar untuk mempertahankan kemampuan wirausaha adanya sikap dan tindakan wirausaha. Prestasi total sebuah bisnis terutama ditentukan oleh sikap dan tindakan wirausahawan. Kejarlah tujuan-tujuan yang berhubungan dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki. Terimalah apa adanya dan kurangilah kelemahan-kelemahan diri sendiri. Mengidentifikasi sikap perilaku seorang wirausaha. Yang pertama, karakteristik wirausaha. Karakteristik berasal dari kata karakter, yang berarti sifat atau watak, sehingga dapat dikaitkan dengan wirausaha. Berkaitan dengan karakteristik wirausaha adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan ciri khas, watak, perilaku, tabiat, dan sikap yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha terhadap perjuangan hidup untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Agar seorang wirausaha dapat sukses, maka harus memiliki keterampilan. Adapun keterampilan yang harus dimiliki seorang wirausaha adalah keterampilan dasar yang meliputi memiliki mental dan spiritual yang tinggi, memiliki kepribadian yang unggul, pandai berinisiatif, dapat mengkoordinasikan kegiatan usaha. Terus yang kedua, keterampilan khusus. Keterampilan khusus ini meliputi keterampilan konsep atau konseptual skill, kemampuan melakukan kegiatan usaha secara menyeluruh berdasarkan konsep yang dibuat. Selanjutnya, keterampilan teknis atau yang technical skill adalah keterampilan melakukan teknis tertentu dalam mengelola usaha.
Yang ketiga, human skill adalah keterampilan bekerja sama dengan orang lain, bawahan, dan sesama wirausaha. Big Graph merumuskan 10 sifat dari wirausaha yang terkenal dengan istilah 10D, yaitu dream, decisiveness, trust, dedication, devotion, detail, destiny, dollar, distribute. Saya akan menjelaskan satu-satu apa sih yang dimaksud dengan 10D. 10D yaitu yang pertama, dream atau mimpi. Seorang wirausaha harus mempunyai misi dan keinginan terhadap masa depan pribadi dan bisnisnya. Dan yang paling penting adalah dia mempunyai kemampuan untuk mewujudkan impiannya tersebut. Terus yang kedua, decisiveness, cepat mengambil keputusan. Seorang wirausaha dalam melakukan pekerjaannya tidak lambat. Mereka membuat keputusan secara cepat dengan penuh pertimbangan. Kecepatan dan ketepatan mengambil keputusan adalah faktor kunci dalam kesuksesan suatu bisnis. Yang ketiga, doers atau pelaku. Seorang wirausaha dalam membuat keputusan akan melakukan atau menindaklanjuti. Mereka melaksanakan kegiatan secepat mungkin. Seorang wirausaha tidak mau menunda-nunda kesempatan yang baik dalam bisnisnya. Terus yang keempat, determination atau ketetapan hati. Seorang wirausaha melaksanakan kegiatannya dengan penuh perhatian, rasa tanggung jawab tinggi, dan tidak mau menyerah walaupun dihadapkan pada halangan dan rintangan yang tidak mungkin dapat diatasi. Terus yang kelima, dedication atau dedikasi. Seorang berusaha memiliki dedikasi yang tinggi terhadap bisnisnya. Kadang-kadang mengorbankan kepentingan keluarga untuk sementara. Berusaha melakukan pekerjaannya tidak mengenal lelah, 1 jam sehari atau 7 hari dalam seminggu, istilahnya begitu. Semuanya perhatian dan kegiatannya dipusatkan rasa semata-mata untuk kegiatan bisnisnya. Terus selanjutnya, devotion atau kesetiaan. Seorang wirausaha mencintai pekerjaan bisnisnya dan produk yang dihasilkan. Hal ini yang mendorong keberhasilan yang sangat efektif untuk menjual produknya. Terus selanjutnya, detail atau rincian. Seorang wirausaha sangat memperhatikan faktor-faktor kritis secara rinci. Dia tidak mau mengabaikan faktor-faktor kecil yang dapat menghambat kegiatan usahanya. Terus selanjutnya, destiny atau nasib. Seorang wirausaha bertanggung jawab terhadap nasib dan tujuan yang hendak dicapainya. Wirausaha merupakan orang yang bebas dan tidak tergantung pada orang lain. Terus selanjutnya, dolar atau uang. Seorang wirausaha tidak mengutamakan mencapai kekayaan motivasi, bahkan karena masalah uang dianggap sebagai ukuran kesuksesan bisnisnya. Ia berasumsi jika keberhasilan dalam bisnis, maka ia pantas mendapatkan laba atau bonus atau hadiah. Terus yang terakhir, distribusi. Seorang wirausaha bersedia mendistribusikan kepemilikan bisnisnya kepada orang lain. Kepercayaannya yaitu orang-orang yang kritis dan mau diajak mencapai kesuksesan dalam bidang bisnisnya. Di sini sedangkan menurut Bemawar-Bun 1993 memiliki pendapat sendiri mengenai karakteristik wirausaha. Berikut ciri-ciri dan watak wirausaha menurut
B. Marbun. Percaya diri meliputi watak, keyakinan, ketidaktergantungan, individualistik, teguh pendiriannya, optimis terhadap pekerjaannya. Terus berorientasikan tugas dan keberhasilan, kebutuhan akan prestasi, berorientasikan pada laba, ketekunan dan ketabahan, tekad kerja keras, mempunyai dorongan yang kuat, energik dan inisiatif. Terus kata Marbun, pengambilan risiko harus cepat, kemampuan mengambil risiko, terus inisiatif, suka tantangan. Seorang berusaha harus mempunyai mimpi, itu meliputi bertingkah laku sebagai pemimpi, dapat bergaul dan bekerja sama dengan orang lain, menanggapi sasaran dan kritik dengan positif, memahami karakteristik seorang wirausaha. Karakteristik wirausahawan dalam keberhasilan usaha selalu berhubungan dengan hal yang berikut. Yang pertama, kerja keras, artinya kegiatan yang dikerjakan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebagai target kerja tercapai dan selalu mengutamakan atau memperhatikan kepuasan hasil pada setiap kegiatan yang dilakukan. Terus yang kedua, disiplin, artinya sikap yang selalu tepat waktu dan tepat janji, sehingga orang lain mempercayainya. Modal utama dalam berwirausahaan adalah perolehan kepercayaan dari orang lain. Terus yang ketiga, realistis, artinya cara berpikir yang penuh dengan perhitungan yang sesuai dengan kemampuan, sehingga gagasan yang akan diajukan bukan menjadi angan-angan atau mimpi belaka. Oleh karena itu, apabila memiliki gagasan atau ide sekecil atau sebesar apapun, harus dipikir kemungkinan realitas dan keterlaksanaannya bagaimana. Terus yang keempat, wirausahawan harus mandiri, artinya sikap tidak ketergantungan keputusan tentang apa yang harus dilakukan kepada orang lain. Sesuatu dikerjakan karena kemauan sendiri, serta tidak merasa besar karena orang lain, tetapi besar karena usaha keras. Sikap percaya diri tumbuh dari adanya rasa percaya pada diri sendiri. Terus yang kelima, prestatif, artinya melakukan sesuatu dengan pikiran bahwa yang akan diwujudkan memiliki nilai-nilai keunggulan sehingga memperoleh penghargaan dari orang lain. Tidak asal jadi, bahkan merampas atau meniru hasil karya orang lain. Terus yang keenam, harus komitmen tinggi, artinya sikap teguh memegang prinsip-prinsip kebenaran yang berlaku, tidak sekalipun mengingkari walaupun dengan dirinya sendiri, serta berusaha menyelesaikan perkataan dan perbuatannya. Terus yang ketujuh, harus jujur, artinya mau dan mampu mengatakan apa adanya. Kejujuran dapat disamakan dengan amanah. Amanah berarti apabila diberikan kepercayaan dalam berwirausaha, tidak berkhianat, kalau berkata selalu benar, jika berjanji dalam bisnis tidak ingkar. Sikap jujur perlu
sekali dimiliki oleh seorang wirausaha karena akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Kejujuran dalam kegiatan bisnis, misalnya jujur dalam menimbang barang, bayar utang, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Di sini seorang wirausaha perlu adanya pengembangan sikap mental. Tuntutan zaman yang berubah menjadi krisis ekonomi yang mengglobal dengan menghadapi banyak permasalahan yang berupa keterpurukan hidup, pengangguran, kemiskinan, dan keterbelakangan. Langkah tepat untuk keluar permasalahan itu adalah dengan menumbuhkan motivasi masyarakat untuk menjadi wirausahawan. Mengapa wirausaha dibutuhkan? Jawabannya adalah karena sikap mental wirausaha bisa menjadi motor penggerak dalam pembangunan negara dalam hal memajukan ekonomi, bangsa dan negara, meningkatkan taraf hidup masyarakat, ikut mengurangi pengangguran, membuat atau membantu mengurangi kemiskinan. Dari uraian dapat disimpulkan bahwa pengembangan sikap mental wirausaha penting karena dapat mengubah pola pikir dari pencari pekerja menjadi pencipta kerja sehingga dapat menjadi alternatif dalam mengatasi permasalahan negara miskin seperti kemiskinan, terbelakangan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi rendah, dan masih banyak lain. Seorang wirausaha ada faktor-faktor kegagalan dan keberhasilan. Keberhasilan dalam hidup pada dasarnya merupakan dambaan setiap orang sehingga orang akan melakukan apa saja untuk mencapainya. Dalam mencapai keberhasilan tersebut perlu diketahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan. Berkeinginan untuk meningkatkan nilai lebih dan kualitas hidup dirinya dengan menjadi seorang wirausaha. Menjadi seorang wirausaha sukses merupakan idaman banyak orang di dunia ini. Dalam banyak studi, para peneliti mengidentifikasikan karakteristik seorang wirausaha yang berhasil sebagai berikut. Seorang wirausaha harus mempunyai komitmen dan ketabahan hati secara total, bergerak maju untuk mencapai tujuan dan tumbuh, peluang dan orientasi pada tujuan, mengambil inisiatif dan tanggung jawab pribadi, konsisten terhadap pemecah masalah, realisme, dan mempunyai sense of humor, mengambil resiko yang telah diperhitungkan dan mencari resiko, memiliki obsesi untuk mendapatkan dan mendayagunakan peluang, memiliki kreativitas dan fleksibilitas, memiliki kemampuan leadership, selalu membuka untuk bekerja sama, keinginan untuk belajar dan beri kegagalan, memiliki motivasi besar untuk sukses, berkemauan dan berkemampuan melihat atau menghargai potensi pihak dari orang lain, berorientasi ke masa depan. Di samping kita mempelajari seorang wirausaha dan suatu bisnis berhasil, kita juga ingin mengkaji mengapa mereka atau pengusaha juga gagal. Seorang pelaku bisnis gagal disebabkan beberapa hal, yaitu manajer yang tidak berkompeten atau tidak berpengalaman, mungkin disebabkan kurangnya training atau kurang pengalaman manajemen, kurangnya modal,
kurangnya perhatian penuh terhadap usahanya. Biasanya usaha kecil membutuhkan waktu banyak untuk membangun sebuah kegiatan. Kalah bersaing, penyebab karena lemahnya dalam penguasaan dan penerapan teknologi tepat guna dan sumber daya manusia yang belum berkualitas sesuai dengan tuntutan. Lemahnya sistem kontrol. Karena sering lemahnya sistem kontrol, maka sering terjadi pembengkakan biaya tidak tercatat sehingga kegiatan usahanya gagal. Lokasi usaha kurang strategis, masalah pemasaran yang tidak bisa meluas, bencana alam, baik kegagalan atau keberhasilan sangat tergantung pada kemampuan atau mengidentifikasi peluang atau asli peluang awal suatu bisnis. Ketika bisnis tersebut dirancang untuk didirikan atau dijalankan, dalam mengidentifikasi dan mendayagunakan peluang sejak dari awal harus sudah direncanakan dan diperhitungkan produk apa yang harus dijual, bagaimana melayani pasar, dan berapa tinggi atau berapa harga barang yang akan ditawarkan kepada konsumen, sehingga diharapkan konsumen membeli produk yang ditawarkan. Makna kejujuran dalam hidup. Seorang wirausaha yang memiliki keyakinan dan kepribadian bermula dari adanya ide sendiri, kemudian mengembangkan kegiatan usahanya yang selalu berpegang pada nilai-nilai kejujuran dan disiplin diri. Seperti kita ketahui bahwa hidup itu merupakan kancah perjuangan, karena adanya makna kejujuran dalam hidup. Kita harus berjuang dengan penuh keyakinan ingin maju di dalam wirausaha. Obat yang baik untuk menjalankan perjuangan dalam hidup adalah adanya keyakinan pada diri sendiri. Kita harus sayang pada diri sendiri, keluarga, bangsa, dan negara. Cara pikir positif, kreatif, dan dinamis akan memberi hasil dalam hidup untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan, karena harus mempelajari dalam memahami serta menghayati khasiat kejujuran dalam hidup dan kebenaran dalam arti hidup. Kita harus menentukan makna tujuan kejujuran hidup, yaitu tujuan jangka pendek kewirausahaan, tujuan jangka panjang berwirausaha, tujuan kita sendiri, keluarga, dan lingkungan, tujuan bangsa dan negara. Dalam prakteknya, baru sebagian kecil masyarakat Indonesia yang dapat menikmati hasil pembangunan. Kesalahan ini masih terdapat pada masyarakat yang berpikir masa bodoh dan tidak mempergunakan kesempatan-kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya. Kebanyakan orang yang kurang menyadari bahwa nilai kejujuran dan daya pikir manusia merupakan kunci utama mencapai kemajuan dalam berusaha. Kemajuan berusaha itu dapat dicapai apabila disertai dengan keinginan dan tujuan yang definitif dalam hidup. Ketentuan dalam berwirausaha dengan memperjuangkan keinginan yang keras akan dapat melenyapkan segala rintangan. Sedikit demi sedikit, akhirnya dengan ketekunan, kerja keras, dan diikuti dengan kejujuran akan dapat menciptakan suatu kemajuan dalam berwirausaha. Jujur dalam berwirausaha artinya mau dan mampu mengatakan sesuatu sebagaimana adanya. Bila berdagang,
barang yang baik harus dikatakan baik dan barang yang rusak harus dikatakan rusak. Kejujuran itu dapat disamakan dengan amanah. Amanah adalah bila diberi kepercayaan dan benar tidak berkhianat. Kalau berkata selalu benar dan jika berjanji dalam bisnis tidak mungkir. Makna jujur dalam hidup ini termasuk sifat yang perlu dimiliki oleh seorang wirausaha. Karena sifat ini akan mendatangkan kepercayaan masyarakat atau konsumen. Dengan kesediaan berbuat jujur, berarti setiap perbuatan yang dilakukan oleh wirausaha makanya dapat menyenangkan orang lain maupun diri sendiri. Ketidakjujuran dalam berusaha dan segala akibatnya. Sifat dan tingkah laku berwirausaha harus dapat menyertai kesabaran, ketekunan, kerajinan, dan kemauan keras dalam usaha. Pembinaan pribadi seorang wirausaha. Seorang wirausaha yang tidak memiliki kejujuran dan disiplin pribadi tidak akan berhasil di dalam mencapai tujuan dan cita-citanya. Kejujuran dan disiplin pribadi seorang wirausaha merupakan kewajiban moral yang dibebankan kepada diri sendiri untuk keperluan diri sendiri menurut fitrahnya. Orang yang tidak jujur di dalam berwirausaha akibatnya akan menderita dan akan menerima suatu keadaan tidak dipercaya masyarakat atau konsumen, menjadi rendah diri dan rasa malu, mudah tersinggung atau emosi, cepat iri dan dengki, suka dendam, prasangka buruk dan dusta, tidak punya teman, dan kehancuran dalam usahanya. Salah satu kunci keberhasilan seorang wirausaha di dalam usahanya adalah sifat kejujuran dan kepercayaan diri masyarakat atau konsumen terhadap dirinya. Sekarang, apa akibat jika seorang wirausaha di dalam usahanya tidak jujur dan tidak bertanggung jawab? Akibatnya, banyak masyarakat atau konsumen tidak mempercayai baik kepada bidang usahanya maupun kepada karirnya. Hal ini terlebih-lebih kita rasakan pada lapangan kerja di perusahaan dan di perdagangan. Untuk menjadi karyawan pada perusahaan, faktor kejujuran dan tanggung jawab, pendapat, sorotan, dan penilaian yang serius dari pihak pemilik perusahaan. Kejujuran dan sikap optimis selalu ingin maju. Kita harus bersyukur segala nikmat yang diberikan Tuhan. Orang yang dapat mensyukuri nikmat Tuhan adalah orang yang jujur dan memiliki sikap optimis, selalu ingin maju, harus belajar banyak serta mempunyai keyakinan di dalam usahanya. Kejarlah tujuan yang berhubungan dengan kemampuan dan keterampilan yang diperolehnya. Jika kamu jujur dan bertanggung jawab di dalam mengejar cita-cita, kamu akan dapat mencapai sukses. Rasa cita terhadap pekerjaan akan mendorong orang senang bekerja. Orang yang senang bekerja adalah orang yang tidak membuang waktu dengan percuma. Mereka ini adalah wirausaha yang mudah mendapatkan peluang bisnis baru. Stephen Covey dalam bukunya Think First mengungkapkan 4 sisi potensial yang dimiliki manusia untuk maju, yaitu yang pertama, self-awareness adalah sikap mawas diri. Yang kedua, conscience adalah mempertajam suara hati supaya menjadi manusia berkehendak baik, seraya memunculkan keunikan serta memiliki misi dan dalam hidup. Yang ketiga, independent will adalah pandangan independen untuk bekal bertindak dan kekuatan untuk mentranscendensi. Yang keempat, creative imagination adalah berpikir dan mengarah
ke depan untuk memecahkan masalah dengan imajinasi, khayalan, serta adaptasi yang tepat. Kita jangan putus asa, pasrah, menyerah, dan tidak mau berjuang. Kita harus mempunyai etos kerja dengan semangat tinggi, mau berjuang dengan sikap optimis, ingin maju. Seorang wirausaha yang maju di dalam menghadapi pekerjaan dan tantangan pada umumnya berhasil di dalam berwirausaha. Adapun jenis pekerjaan yang dilakukan, profesi apapun yang dihadapi, kita harus mampu melihat ke depan dan berjuang untuk mencapai apa yang diinginkan. Kejujuran dalam rasa optimis, ingin maju dalam berwirausaha merupakan buah dari usaha-usaha positif yang tidak mengenal lelah. Terimalah diri kamu sebagai adanya dan cobalah tekankan kekuatan dan kurangilah kelemahan-kelemahan. Apabila kamu mempunyai kejujuran dan sikap optimis, ingin maju, modalnya harus mempunyai semangat kerja tinggi, daya juang tanpa menyerah, dan keyakinan. Kamu harus percaya tidak ada gunung tinggi yang tidak terdaki, tidak ada jurang yang terlalu dalam untuk dituruni, tidak ada beban yang tidak terpikul. Kemajuan dalam keberhasilan berwirausaha akan mencapai apabila mengerti, mengetahui, optimis, dan memahami pribadi diri sendiri. Untuk mencapai tujuan di dalam berwirausaha, kita harus menentukan apa yang menjadi sasaran yang hendak dicapai. Kejujuran dan rasa optimis adalah jaminan yang paling baik untuk memperoleh kemajuan. Berdoa merupakan obat yang paling mujarab yang dapat menyegarkan pikiran. Menyegarkan pada takdir bukan berarti menyerah kalah. Manusia dihidupkan untuk memang dan optimis untuk maju. Akan tetapi masih ada kemungkinan gagal, tetapi setidak gentar karena mau belajar dari kegagalan. Orang ingin maju, belajarlah dari kegagalan. Sekali kita gagal, jangan pernah menyerah. Cobalah terus sampai kita berhasil. Jangan pernah pantang mundur. Selagi kita niatnya mau maju ke depan, jangan pernah nengok ke belakang. Jangan pernah belajar dari motor. Apa yang kita pelajari dari motor? Jangan kita melihat, kalau di motor kita melihat dari spion, kita melihat ke belakang. Kalau berwirausaha, kita nggak boleh melihat ke belakang. Kita pandangan harus ke depan. Jangan pernah menengok ke belakang. Sekali kita menengok ke belakang, kita akan ragu untuk maju ke depan. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.